Tarjo adalah mahasiswa semester akhir yang sedang melakukan penelitian untuk skripsinya di Bali. Ia berasal dari Surabaya. Di Bali, ia dibantu oleh temannya Bejo. Mereka pun menuju ke destinasi pertama, Museum Soekarno. Nah, ini dia Museum Soekarno, Tar. Wah, keren sekali ya. Aku jadi merasa kembali ke tahun 1945. Di sini banyak sekali kenangan tentang kemerdekaan kita, Tar. Ini salah satu contohnya. Ini nama-nama negara yang membantu kita merdeka ya? Iya, ada Mesir, Australia, India, dan banyak lagi. Iya, aku ingat itu. Guru sejarahku pernah menceritakannya. Kira-kira bagaimana hubungan mereka sekarang ya? Tentunya sangat baik dong, baik dari hubungan diplomatik maupun persaudaraan. Oh iya ya, dulu India membantu kita merdeka. Sekarang kita membantu mereka yang sedang krisis bahan pangan. Tidak hanya India, Tar, masih banyak lagi loh. Contohnya Indonesia dan Australia sampai sekarang. Hubungannya terjaga dengan baik loh. Dari segi pendidikan misalnya. Banyak sekali program pertukaran pelajar Indonesia-Australia kan? Iya benar juga. Dulu Australia juga mau menjadi wakil Indonesia di KTN kan? Iya, Tar, benar. Masih banyak lagi bentuk bantuan dari Australia pada saat kita ingin merdeka. Iya benar juga. Tapi yang paling beda Belanda ya Jo. Dulu kita musuhan, sekarang bersahabat. Ya iyalah, kalau belum berdamai, ya kita masih dijajah, Tar. Benar juga. Jo, lihat deh. Vespa ini. Kenapa, Tar? Kok kayaknya terkejut banget? Sejak kapan zaman dulu ada Vespa? Pasti kamu setiap pelajaran sosiologi tidur ya? Beneran, udah ada Vespa zaman dulu. Iya, Tar, zaman dulu Vespanya 2 tak. Seperti yang dipakai Pak Soekarno. Oh, berarti hanya berbeda di bentuk dan mesinnya. Sekarang lebih modern dan canggih. Iya, Tar, namanya perubahan linear kalau dalam sosiologi. Pintar sekali kamu Jo. Nih, contoh lainnya, sepeda ontel. Sekarang masih ada kan? Masih Jo. Berarti siklus linear juga ya? Ih, bukan. Kalau sepeda ontel ini kan bentukannya tetap, Tar. Tidak ada yang berubah. Aku tahu, pasti perubahan melingkar kan? Siklus, Tar. Sepeda ontel saking tidak pernah berubahnya jadi terlihat seperti rongsokan ya, Tar. Hanya beberapa saja yang masih terlihat kinclong dan bagus seperti dulu. Oh, jadi intinya perubahan linear itu bentuknya sama, cuma di-upgrade. Terus kalau siklus terulang kembali seperti waktu awal trending ya? Iya, Tar. 100 buat kamu. Yeay. Di sini ada figur pahlawan wanita nggak sih? Aku mau lihat dong. Ada dong. Udah puas di sini. Nggak mau lihat-lihat lagi. Udah Jo, semua kebutuhan buat skripsiku udah aku catat semua. Yuk pindah ke ruangan sebelah. Tarjo dan Bejo akhirnya pindah ke ruangan yang terdapat sesosok figur pahlawan wanita Indonesia. Siapakah dia? Kita sebut dia si pejuang HAM untuk wanita. Wah, R.A. Kartini, ini udah laku. Ah, aku malah kurang tahu tentang Kartini nih. Lah, masa nggak tahu sih tentang Kartini? Yah, Bejo taunya bermain aja pas pelajaran. Padahal penting loh kejadian ini tentang Kartini. Hehe, ya udah, sekarang giliran kamu deh yang cerita, biar aku dapat pelajaran juga. Iya. Jadi, gini. Momen Kartini itu penting karena dulu itu masih era penjajahan di mana tidak adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pada masa itu, perempuan tidak boleh pergi ke sekolah ataupun bekerja. Banyak orang beranggapan bahwa tugas perempuan itu cukup tinggal di rumah dan melayani suami. Lalu, Nah, dari situlah mulai pemikiran Kartini terhadap berbagai masalah tentang hak asasi manusia sebagai kodrat wanita yang menindas. Pernikahan paksa dan poligami bagi perempuan Jawa kelas atas, dan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan yang seharusnya mendapatkan hak masing-masing tetapi malah tidak didapatkan karena pemikiran yang salah dan tidak adil. wah, ternyata sebesar itu ya jasa Kartini dalam menegakkan HAM untuk para perempuan. Nggak heran deh kalau dia dijadiin pahlawan untuk para wanita di Indonesia. Jasanya keren banget. Sekarang tinggal tugasnya kita nih,
yang menegakkan HAM di Indonesia. Sekarang kan banyak banget kasus pelanggaran HAM. Aku prihatin sendiri lihatnya. Iya, selain melanggar HAM, juga melanggar sila-sila di Pancasila ya Tar. Contohnya tragedi Trisakti tahun 1998. Mahasiswa yang menyuarakan keadilan malah ditembaki Tar. Padahal itu kan hak kita yang untuk menyuarakan pendapat. Dulu kita berjuang untuk menegakkan HAM. Sekarang HAM malah disepelekan dan dianggap lelucon. Ya Jo, aku juga sedih. Semoga kita bisa membawa perubahan ya untuk Indonesia. Ayo kita tegakkan HAM kembali. Jangan berisik Tar, kamu bikin malu saja. Sudah, kita ke tempat selanjutnya yuk. Wah, luas sekali ya. Kalau kesini aku jadi teringat perang Puputan. Kira-kira zaman dulu gimana ya caranya para pahlawan merencanakan perang? Mereka pakai SWOT nggak ya? Untuk menganalisis kemampuan mereka agar mereka bisa menang. Aku rasa zaman dahulu para pahlawan kita belum mengenal apa itu SWOT deh. Jadinya mereka belum bisa menentukan apa saja kelemahan, kelebihan, kesempatan atau peluang, dan ancaman yang mereka miliki. Sehingga perang itu belum bisa dimenangkan oleh pihak Indonesia. Iya ya, mungkin zaman dulu mereka cuma rapat dan ngatur strategi aja. Beda sama kita sekarang ya, kalau melakukan sesuatu harus direncanakan dulu. Terutama untuk masa depan. Aku sampai harus memajang dream boardku di kamar agar aku termotivasi. Haha, iya Tar. Sepertinya dulu impian para pahlawan kita hanya ingin merdeka. Jadi mereka rela bertarung tumpah darah agar Indonesia merdeka. Kalau menurutmu, misalnya perangnya di era sekarang ini, yang dimana persenjataannya sudah canggih, modern, dan juga sama unggulnya, apakah kita bisa menang tanpa memakai analisis SWOT? Kalau menurutku sih bakalan kalah juga Tar. Soalnya tanpa adanya SWOT itu, kita itu bagaikan mobil balap tanpa mesin yang ingin ikut kompetisi balap mobil. Walaupun kita sama unggulnya dalam persenjataan, amunisi, dan lain-lain, namun kita tidak tahu apa saja sih kelebihan kita, kekurangan kita apa saja, kesempatan atau peluang yang bisa kita raih, dan ancaman yang bisa kita dapatkan. Ya sama saja hasilnya pasti bakal kalah. Maka dari itu, SWOT itu penting Tar. Benar juga ya. Harus paket lengkap ya, all in one. Haha. Iya, ngomong-ngomong soal perang, di Surabaya juga ada kan? Ya Jo, cukup terkenal Lubang Buaya namanya. Oh, aku tahu. Lubang Buaya itu yang katanya saksi bisu kekejaman pemberontakan G30 SPKI kan? Benar sekali, tapi pemberontakan G30 SPKI itulah yang menjadi bentuk disintegrasi bangsa saat pasca kemerdekaan. Bagaimana bisa pemberontakan G30 SPKI menjadi salah satu bentuk disintegrasi pada saat itu? Ya, seperti yang kita ketahui, disintegrasi adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Untuk kasus G30 SPKI, disintegrasi terjadi karena pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI. Pengkhianatan apa yang dilakukan oleh PKI pada saat itu? Mereka ingin merebut kekuasaan dan mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis. Bahkan untuk mencapai tujuan tersebut, PKI tidak segan-segan untuk menghalalkan segala cara, bahkan banyak orang-orang tak bersalah menjadi korban dari kasus G30 SPKI dan terjadinya demonstrasi besar-besaran pada saat itu. Wah, kejam sekali. Untung saja masa-masa itu sudah terlewati ya. Iya, sekarang kita hanya perlu mengambil pelajaran dari itu. Menurut kamu, kalau kita lihat masa sekarang, disintegrasi masih ada atau tidak ya? Tentu saja ada. Contohnya seperti apa? Tidak usah jauh-jauh, contohnya perselisihan akibat perbedaan pendapat seperti konflik antara dua kubu pendukung calon presiden dan pilpres. Oh iya, tahun 2019 lalu kan, calonnya Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Saat itu memang benar-benar heboh. Iya, sampai trending di medsos setiap hari isinya perdebatan dua kubu pendukung calon presiden saling menjelekkan satu sama lain. Oh, ternyata seperti itu.
Iya, Bejo. Gimana Tar? Udah puas di sini? Do you need any help? Ada sih Jo, soal bahasa Inggrisku nih. Aku gak lancar ngomong bahasa Inggris. Kemarin ada bule nyamperin aku nggak tahu cara jawabnya. I see. Kamu susah nyusun sentence ya? Iya Jo, aku nggak pede ngomong bahasa Inggris. Okay, do you mind if I help you? Yes, please. Okay, keep on practicing your English, Tar. Grammar itu urusan belakangan. Yang penting kamu pede aja dulu. Where do I start, Joe? Do you have any idea? Aha, I have an idea. Aku ajak kamu ke Kuta ya. Nanti kamu practice English kamu di sana. Are you free? Okay, Joe, I'm free. I don't have any plans for the rest of the day. Okay, let's go. Tempat ini lumayan ramai, walaupun mereka hanya menjual barang-barang tradisional. Benar, pasar ini sering didatangi turis dari dalam ataupun luar negeri. Pedagang di sini sangat bergantungan dengan turis. Bagaimana mereka tahu tempat ini ya, walaupun tempatnya lumayan terpencil? Kalau dulu sih mereka tahu tempat ini karena omongan orang lain. Mouth to mouth gitu deh. Oh, jadi gitu cara mereka promosi zaman dulu ya. Kalau nggak ada turis, siapa dong yang datang ke sini? Ya elah, zaman udah berubah kali Tar. Mereka bisa manfaatin sosmed lah. Oh iya ya, mereka bisa jualan di Instagram atau website. Cara mereka promosi berarti lebih kreatif ya. Bisa lewat IG Reels, TikTok, atau pasang iklan di sosmed. Nah itu kamu tahu. Dengan begitu kan mereka bisa memperluas jualan mereka kan Tar. Bisa shipping ke luar negeri juga. Iya benar juga. Semakin menarik dan kreatif cara mereka promosi. Semakin luar, biasa cuan yang datang menghampiri aja. Hahaha, betul. Mereka juga harus menginovasi barang yang mereka jual. Emangnya di sini ada jualan apa aja, Jo? Banyak sih, ada kerajinan Bali seperti topeng, kerajinan rotan, aksesoris Bali, kain Bali, dan lain-lain. Wah, oke Jo. Ayo kita lihat-lihat tokonya. Tarjo dan Bejo mampir ke sebuah toko penjual kerajinan tangan Bali dan membelinya sebagai oleh-oleh. Gimana Tar, udah puas kan jalan-jalannya? Udah banget. Thank you ya Jo, jalan-jalannya edukatif banget. Aku banyak belajar hal baru nih. Tentu dong, jadi lebih berguna kan jalan-jalannya. Tetap seru walaupun sambil mengerjakan tugas. Iya Jo, terima kasih banyak ya. Sampai bertemu di lain hari. Terima kasih kembali Tar, semoga sukses ya.